Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raja. Kita jumpa lagi di Siap. podcast Jurnai Sabili bersama dengan Bapak Pusat. Profesor Asok Haji Muhammad Yahya Arya SHMH, yang hari ini nampaknya lebih segar walaupun agak kelihatan lelah, Pak. Tapi ada hal yang baru, yang fenomena yang kita lihat. Pertama adalah dengan sebagai panduan terbentuknya, disahkannya, yaitu KUHP yang baru setelah 44 tahun. Mungkin juga bangsa kita, baik penegak hukum maupun unsur masyarakat, itu menantikan bagian daripada reformasi atau perubahan hukum sesuai dengan fenomena atau dinamika masyarakat kita. Dan salah satunya secara regulasi sudah disahkan. Yang kedua, berkaitan itu juga bersamaan, kemarin kita membahas sudah terbentuknya reformasi komisi ya pembenahan institusi polisi salah satu dari penegak hukum. Bisa jadi ini nanti terus berlanjut. Nah, episode kita yang ke-6 ini salah satunya juga kita sudah menyambung dari rangkaian kegiatan yang bermuara tentu dari penyidik, yaitu institusi dan personil daripada penyidik itu bagi masyarakat bentuk apapun kesalahan yang terlanggar itu melalui pelaporan. Dan ini kita sudah nyampai kepada bersambung kepada institusi yang lain yang terkait dari 4 penegak itu. Nah, apa yang kira-kira Pak Asok Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya SHMH dalam kaitan ini tema kita, sehingga ini menjadi edukasi dan pencerahan bagi kita dalam rangka sama-sama membenahi bangsa dan negara ini berdasarkan penegakan hukum yang sesuai dengan harapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga adil, sejahtera, makmur tercapai kepada bangsa kita secara merata. Saya persilakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Dr. Raja Minsah, Associate Professor. Terima kasih, ini kita kembali bisa berjumpa bersamaan dengan apa yang sudah kita bahas dalam episode berikutnya, yang memang membahas tentang apa yang kita inginkan dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia dengan landasan ajas praduga tak bersalah yang memang masih kita anut ya. Sebaiknya memang ada kejelasan demi kejelasan yang di dalam bulan ini 18 November tahun 2025 ada sejarah baru ya, di mana ada lembaran baru dari KUHP yang memang adalah kelihatannya tambahan titik-titik harapan tentang semakin konsistennya kita menganut azas presumption of innocence itu, Pak Raja. Jadi dengan lembaran baru KUHP ini ada harapan, walaupun memang tidak sempurna mungkin ya, mungkin belum sempurna. Ya. Sehingga ada pro dan kontra di masyarakat dalam menganalisisnya, masih kita lihat ya kan. Tetapi ini sudah bagian harapan ya. Harapan kita baru dalam rangka mengikuti zaman. Betul. Silakan Pak. Betul. Nah, apa kira-kira? Ya, jadi kita memang tahu ya, masih ada elemen masyarakat kita yang curiga. Saya pikir itu dinamika ya. Kita tidak melihat itu dulu sebagai sebuah pertentangan, tapi itu adalah harapan yang hakiki dari masyarakat. Jadi jangan sampai ada kesewenang-wenangan. Itu saya pikir wajar lah. Dan boleh dibilang sangat wajar kalau diharapkan ada hal-hal yang bisa dibuktikan
Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya tentang kenyataan bahwasanya struktur sudah disusun dengan baik, prosedur sudah disusun dengan baik. Ya, sekarang yang mau jadi persoalan adalah kultur, Pak Raja. Kulturinlah sebetulnya yang ingin dibuktikan. Jadi bukan membuat bukti dengan cerita, tapi menceritakan dengan bukti, itu paling perlu. Harus dibuktikan memang kultur aparat. Kultur itu dia bisa nanti secara individu bertindak sendiri, atau kultur itu bisa juga institusi bisa kelompok kecil dulu, iya. Kemudian nanti bisa juga nanti mengarah kepada institusi ya. Institusi. Ya, gitu. Walaupun sistemnya itu sudah diatur, diatur sedemikian rupa, gitu. Ya. Nah seperti inilah kalau kita lihat di dalam lembaran barunya itu ada perluasan tentang tersangka, tentu saja menyangkut apa-apa yang harus dilihat sebagai haknya. Ya. Kalau kewajibannya pastilah memenuhi panggilan untuk diperiksa. Gitu. Kalau kita berbicara hak itu kan berarti berbicara tentang segala kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hak itu adalah segala kewenangan yang diberikan oleh hukum. Sementara yang namanya kewajiban itu adalah pemenuhan segala kewenangan yang diberikan oleh hukum. Nah, di sini kalau kita lihat memang ada lembaran baru lah gitu ya. Tentu saja dalamnya ada harapan baru gitu. Kemudian juga Pak Raja di sini juga sudah mulai diperjelas tentang bagaimana pula haknya korban dari suatu tindak pidana, gitu ya. Jadi bagaimana korban itu sendiri. Kemudian ada hal lainnya yang kalau kita lihat ya, yang memang menjadi tadi lembaran baru, hak untuk didampingi penasihat hukum yang dalam praktek itu sering disebut dengan PH. Nah, jadi kawan-kawan di polisian bilang PH-nya mana? Ada PH-nya, gitu ya. Nah, ini secara eksplisit kehadiran itu diperjelas. Kalau dulu kelihatannya ya kita sendiri sebagai advokat kadang-kadang mendampingi orang yang diperiksa polisi itu masih ragu-ragu. Ini diizinkan atau tidak ya? Gitu. Nah, kalau sekarang itu jelas. Harus. Sifatnya wajib malah. Iya. Itu betul-betul memang diperjelas. Ya. Artinya kalau tidak ada pendamping tidak lanjut. Jangan diperiksa. Tidak boleh ya? Iya, harusnya begitu. Kalau lihat lembaran yang ada di sini ya, gitu ya. Satu Artinya bagi klien kita itu lebih nyaman, ya, lebih manusiawi, karena ada yang mendampingi, menjaga kuas-kuasanya, merasakan lebih nyaman, lebih nyaman karena ya namanya orang tersangka lah atau terperiksa itu pasti nggak enak lah siapa saja sosoknya. Nah, tapi dalam hal ini kalau ada yang mendampinginya, memperjelas kasus posisinya, kemudian bukan dimasukkan untuk mengaburkan permasalahan, bukan, tapi supaya dia memberikan kejelasan itu betul-betul apa yang seharusnya dia jelaskan, gitu ya. Nah, selain itu juga advokatnya, penasihat hukumnya ini di dalam lembaran baru KUHP itu tentang hak imunitasnya diperjelas. Jadi nggak boleh lagi ada keraguan. Nah, dalam hal ini juga menurut saya ada tantangan khusus bagi para advokat untuk meningkatkan kualitas keilmuannya, pemahamannya terhadap ilmu hukum dan praktek hukum, serta tingkat kejujurannya. Kejujuran ini betul-betul memang harus dipertaruhkan lah. Karena itu nanti menyangkut sesuai dengan fakta. Harus. Ya kan? Ya. Dan dua alat bukti dan fakta itu harus sama. Harus ada sinkronisasi. Itu jujur semuanya ya. Harus jujur dan ingat juga semua pihak. Advokat itu adalah salah satu unsur penegak hukum. Iya. Itu ya Pak Raja. Nah, ini dalam hal ini jadi kalaupun sambil belajar, advokat itu harus benar-benar dilandasi dengan tidak hanya ingin menang-menangan, tapi harus dilandasi sikap dan tujuan bahwa yang didampinginya itu adalah orang-orang yang memang
jangan sampai teraniaya, itu prinsipnya. Ya kalau memang salah harus mempertanggungjawabkan, saya kira justru kita dukung, walaupun kita advokat, kita dukung kalau memang orang bersalah ya siaplah menjalani konsekuensi logis hukuman, tapi hukumlah dengan setimpal. Itu Pak Raja yang bisa kita Karena coba lihat. secara filosofinya keilmuan itu ya, benar dan salah itu pasti ada punish dan reward kan, Ya. gitu kan, Reward and punishment. reward dan punishmentnya. Nah artinya itu menjadi pegangan filosofi semua Semua harus begitu. penegak hukum, Ya. advokat, kemudian karena prinsip tadi adalah kejujuran. Ya. Ya, kalau dia jujur salah, tentu nanti kesalahannya itu apakah faktor sengaja atau tidak sengaja atau terpaksa. Nah, itu kan bagian daripada Bagian yang yang harus akan ada dipertanggungjawabkan. reward dan punishnya itu akan menjadi merubah. Nah, ini mungkin Ya. antara advokatnya sekarang sudah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mendampingi sejak dari awal dia sebagai tidak tersangka atau praduga tak bersalahnya tadi sudah nyaman sudah ini, tapi kejujuran itu salah satu kunci kultur itu yang tekankan. Nah, sehingga nanti penyidik dari pihak institusi mulai dari Polri ya kan, kepolisian itu bagian penyidiknya juga sudah tidak bisa selama dia tidak jujur mendapatkan alat bukti itu. Jadi moral di sini berperan, Pak. Etika, moral mungkin sudah. Integritas, Pak ya. Kemudian harga diri dari semua orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Ingat, harga diri itu adalah tanggung jawab yang paling tinggi. Nah, jadi sama-sama kita junjung ini para aparat penegak hukum. Kemudian jangan salah meletakkan harga diri. Seolah-olah kalau sebagai advokat dengan segala macam cara, pokoknya klien saya harus bebas. Ya nggak boleh gitu sebetulnya. Tapi kita sama-sama menegakkan. Kalaupun salah ya harus dihukum. Nah kalau dihukum, hukumlah dengan setimpal. Ini juga ada kaitannya nanti Pak Raja ya dengan alat bukti. Ya. Alat bukti. Ya, alat bukti seperti Pak Raja tadi singgung. Kita kan harus lihat ada alat bukti saksi, ada alat bukti surat, ada alat bukti sumpah, ada alat bukti persangkaan, gitu ya. Ini harus betul-betul proporsional betul-betul ya. Jadi termasuk juga keterangan ahli. Ini saya juga ingin menggarisbawahi Pak. Jadi alat bukti itu yang selama ini dia berupa silent, tersembunyi. Dengan adanya lembaran KUHP ini harus disampaikan juga transparan. Ya jelas Pak. Harus ya. Jadi semua pihak itu harus memperhatikan ini, gitu ya. Harus sama-sama memperhatikan ini dan beradu argumentasinya itu betul-betul objektif ilmiah. Ya. Gitu ya. Tadi yang paling sering kita lihat adalah bagaimana sebetulnya orang bisa dianggap ahli itu juga harus jelas Pak kalau menurut saya. Kapan seseorang itu bisa dianggap ahli? Betul-betul itu harus dilihat daripada karakter sejatinya. Tidak hanya karena misalnya punya titel tertentu, jabatan tertentu. Enggak, harus dilihat perjalanan hidupnya seperti apa. Sehingga upaya penegakan hukumnya itu ya benar-benar memang sama-sama bisa kita tegakkan gitu. Dan juga jangan ada anggapan seolah-olah kalau penyidik atau penyelidik itu sudah memanggil orang, mau tidak mau harus dibuktikan dia salah. Itu juga jangan. Termasuklah pimpinannya. Jangan sampai mengeluarkan perintah, pokoknya harus kau buktikan. Ini harga diri kita, jangan begitu. Nah, ingat tadi harga diri itu adalah tanggung jawab yang paling tinggi. Itu Pak Raja yang harus dilihat ya, sehingga dalam hal ini tadi lembar baru KUHP itu memang bukan hanya sekedar dongeng dan cerita-cerita manis gitu ya. Lantas ada lagi Pak Raja, satu hal lagi khusus untuk dugaan perbuatan telah dilakukannya perbuatan tindak pidana korupsi. Itu ada beda dengan tindak pidana lain yang umum. Kalau di dalam tindak pidana umum itu adalah presumption of innocence, di dalam tindak pidana korupsi ada namanya sistem pembuktian yang omkering panbewislas.
Pemungkaring konvensional itu adalah pembuktian terbalik. Jadi orang yang disangka telah melakukan korupsi lah yang membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah. Nah, kalau dalam presumption of innocence, petugas lah yang berusaha menunjukkan memang dia salah. Tapi kalau dalam korupsi, yang dituduh itulah yang diberi kesempatan untuk membuktikan dia tidak bersalah. Gitu. Nah, ini juga jauhkanlah ini daripada hal-hal yang negatif. Ayo kita lihatlah ini. Nah, sehingga kalaupun sekarang ini ada keinginan libatkan unsur lain supaya lebih transparan, saya termasuk yang mendukung dan setuju sepenuhnya Pak Raja. Ya. Misalnya perguruan tinggi, supaya juga perguruan tinggi itu jangan sampai jadi alat mencetak orang-orang yang pada saatnya justru jadi pelaku tindak pidana, gitu ya. Justru perguruan tinggi itu betul-betul menghasilkan generasi pembaharu yang betul-betul objektif, realistis, gitu, dengan sikap mental yang baik. Ya. Sudah kita lembaran baru ini sudah mengarah kepada ada 3 hal tadi yang Pak Asok Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya sampaikan, bahwa satu memang tergantung kepada kultur tadi. Kultur tadi pada kuncinya semuanya itu adalah mengacu pada sumpah. Sumpah itu kepada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang kita lakukan, tentu pengawasan yang paling melekat itu adalah kejujuran tadi. Ya. Itu Integritas. integritasnya. Pertama, bagi yang korban maupun PH-nya atau pendamping hukumnya atau pengacaranya. Kemudian yang kedua, bagi penyidik juga begitu. Jadi tidak hanya di akhirnya itu disebut hakim itu adalah tangan Tuhan. Sebenarnya semua penegak hukum itu dari awal. Ya. Ini filosofinya harus begitu. Sehingga tidak ada yang mencoba-coba. Ya. Ya, itu mungkin satu kultur dari mindset itu harus mengacu kepada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita punya keyakinan segala sesuatu apa yang kita lakukan, kita tindak, kita pikirkan itu pasti adalah terkontrol, terkonek kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dia Islam tentu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin harus bagi agama yang non muslim juga begitu. Pasti tidak akan terlibat. Itu satu Pak ya. Ya, semua agama kan mengajarkan. Ini ruang lembar baru tadi diterjemahkan ke sana mungkin. Ya. Saya kira begitu karena semuanya sudah bisa masuk di dalam satu terpadu tadi atau berhadapan. Tidak lagi tersembunyi kan? Ya. Nyaman, transparan. Jadi nyaman dia mengatakan itu, ya kan? Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi karena sudah didampingin dan seterusnya. Itu satu lembaran baru yang kita harapkan KUHP itu. Ya. Sehingga nanti ya kan akan muncul dia kan yang kedua tadi Bapak katakan kan. Nah, dalam proses berikutnya maka bisa akan dibawa kemana? Saksi. Ya, didampingi saksi. Alat bukti. Apakah alat bukti tadi bervariasi atau saksi harus proporsional dan harus memang sebagai ahli. Ya. Kalau buktinya itu secara benda, maka harus munculkan fisiknya. Tidak ada abal-abal, tidak ada yang tidak sesuai dengan fisik. Ya, saya kira itu satu. Yang kedua adalah kalau umpamanya itu persepsi, maka terjemahkan dengan tadi kesaksian ahli. Ya. Proporsional itu ahli bidang wawasan dan pengetahuan, termasuk ahli di bidang rekam jejaknya, karena orang sudah bisa melihat percaya atau tidak berdasarkan adalah rekam jejak. Ya. Kalau sekarang dengan digital akan ketahuan, kelihatan Pak, apakah orang itu proporsional dia ditempatkan sana, ada kepihakan sebagainya akan dilihat rekam jejak. Dua. Nah, lembaran baru itu mungkin sudah bisa mengarah ke sana. Nah, yang ketiga, ya mungkin itu tadi mendorong kepada pembuktian terbalik. Nah, undang-undang pembuktian terbalik dan perampasan aset itu dengan ini harus seharusnya, sehingga kalau umpamanya ini dimanapun akan tersembunyi akan bisa dikejar ke sana. 3 hal mungkin kita harapkan lembaran baru KUHP ini mengarah ke sana. Nah, yang lain itu kira-kira apa analisa Bapak? Ada lagi Pak. Jadi dalam hal ini tadi ya, tadi Bapak juga sudah menyinggung ya
tadi saksi. Saksi itu nanti juga benar-benar jangan saksi pesanan, gitu ya. Termasuk tadi saksi ahli. Ya. Jangan kalau misalnya yang nampilkan pihak penuntut itu pasti membenarkan tindakan penuntut. Kalau saksi yang ditampilkan oleh orang yang dituntut pasti membenarkan orang yang dituntut. Nah, itu sebetulnya sudah harus kita tinggalkan. Saksi ahli itu betul-betul harus objektif, realistis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bisa ini memang unsur perguruan tinggi harus banyak terlibat. Dan semuanya harus transparan. Jadi tidak boleh lagi ada larangan misalnya mendapatkan salinan berita acara sebagaimana sudah kita singgung. Kalau perlu merekam. Tentu saja nanti ada perjanjian, tidak boleh disebarluaskan di sembarang tempat, gitu ya. Gunanya adalah untuk menjaga transparansi yang tadi Bapak katakan, gitu ya. Selain itu Pak, juga di sini ada aturan tentang bagaimana tidak sembarangan menahan, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ditahan atau tidak itu menjadi semacam barang dagangan, gitu. Nah, itu jangan sampai lagi terjadi begitu, gitu ya. Tidak boleh ada tawar menawar di situ. Yang boleh adalah dipenuhi apa enggak kriterianya untuk benar-benar memang dapat ditahan, gitu. Nah, ini kan harus dilihat ya kasus per kasus secara objektif, gitu. Ya kalau orang yang memang betul-betul dia apa namanya itu istilahnya siap untuk diperiksa, ngapain harus ditahan? Gitu. Atau orang itu mungkin masih diperlukan dalam melaksanakan kepentingan umum, nggak usah ditahan dulu, kenapa? Gitu. Yang pasti dia bukan akan mengulangi lagi perbuatannya. Itu juga harus jelas. Mengulangi perbuatannya seperti apa? Atau menghilangkan barang bukti, atau memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Itu juga sebetulnya seringkali itu sifatnya subjektif, gitu ya. Nah, karena nanti di dalam lembar baru KUHP yang ini, hal-hal yang begitu pun itu sudah boleh diperadilankan. Kalau dulu juga memperadilankan itu sangat sumir, Pak. Ya, sangat sumir, dan kalau kita lihat kenyataannya di lapangan, ya hitungan jari lah yang bisa diterima, gitu. Karena memang sumir, gitu. Itu satu. Kemudian sebelum kita lebih jauh juga, kita masih menyinggung soal penyidik di sini, belum lebih jauh ke penuntut, baru kita singgung-singgung saja, ataupun hakim, karena memang yang mulai kita bahas baru dari tingkat penyidikan dulu. Nah, ya, kemarin sudah melangkah di episode 5 kita mulai sudah menyinggung-nyinggung penuntut, tapi karena ada perkembangan baru 18 November ini, kita kembali ingin memberi garis bawah, ya. Bagaimana sebetulnya penyidik sendiri jangan menganggap KUHP ini yang baru tahun 2025 ini memberatkan pekerjaannya, gitu ya. Janganlah, karena ini justru saya pikir sangat membantu dia, karena tugas dia apa? Kan menegakkan kebenaran. Makanya jadi begini, apakah kemungkinan dengan lembaran KUHP yang baru ini kalimat terpaksa itu tidak ada lagi, Pak? Panggilan terpaksa, penahanan jemput paksa. Apakah itu bisa hilang atau dengan tindakan itu? Toh semua pihak itu sudah menyadari dan paham bahwa langkah-langkahnya itu sudah ada pendampingan dan seterusnya, Pak. Nah, apa memungkinkan? Iya, saya jadi teringat apa yang Pak maksud. Jadi begini, misalnya orang dipanggil, kan kalau selama ini dipanggil 2 kali nggak datang, itu langsung dijemput paksa. Ya. Saya pikir juga perlu yang lebih objektif lah. Kalau memang alasannya tidak datang itu betul-betul memang bisa diterima, kenapalah terus langsung dijemput paksa? Iya. Gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kan di dalam lembaran baru KUHP ini juga diperjelas tentang restoratif justice, gitu ya. Betul-betul memang ini penyelidik dan penyidik itu betul-betul orangnya harus meningkatkan kualitasnya, Pak. Sehingga juga ini jangan jadi barang komoditas,
Ya, betul-betul ini memang upaya penegakan hukum yang objektif supaya bisa begitu apa? Transparansi tadi, supaya pengawasnya banyak. Hingga dia nuansanya humanis ya. Iya. Dan jangan ada ukuran paksa. kalah menang, Pak. Hah? Jangan ada ukuran kalah menang Iya. antara penasihat hukum, advokat di sini dengan para penyidik. Ya, jadi ya kalau yang menang itu adalah keadilan yang tercipta. Iya. Itu yang harus Jadi yang bagaimana paksa tadi bagaimana Pak kira-kira? Saya kira tadi jemput paksa itu jangan hitungannya 2 kali dipanggil gitu ya. Adalah pertimbangan-pertimbangan. Kalau perlu bikinlah semacam komisi pertimbangan gitu. Oh. Nah, gitu Pak ya. Nah, karena di dalam lembar baru KUHP ini juga diatur tentang disabilitas yang harus menjalani pemeriksaan. Setiap orang itu punya kelemahan fisik maupun psikis Ya, dilihat lagi kan gitu. Dilihat lagi dari itu ya. Kan memang dalam setiap pemeriksaan itu selalu ditanya apakah Anda sehat, apakah Anda tidak tertekan. Ya kalau orang sedang tertekan, sabar dululah. Nggak usah langsung dipaksa-paksa kejar tayang dan sebagainya gitu ya. Ini nanti akan bergeser juga Pak, membuat kepercayaan masyarakat itu tumbuh semakin baik. Saya yakin nanti suara-suara yang mencurigai tindakan aparat ini semakin lama akan semakin berkurang kalau memang bisa dibuktikan bahwasanya aparat kita adalah aparat yang telah bekerja sebagaimana mestinya. Gitu ya. Jadi hal-hal begitu. Selain itu Pak, tentang proses-proses yang berkaitan dengan penyitaan, penyadapan, ini koordinasinya harusnya jelas, transparan, dan jangan juga sembrono gitu ya. Saya sendiri Pak, sebagai orang yang pernah bekerja di bidang telekomunikasi misalnya, nah itu kadang-kadang pada saat mendampingi kegiatan penyadapan itu kita betul-betul hanya ya hadir sebagai fisik, kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Nah, sebaiknya ini juga harus sama-sama diperjelas, gitu, diperjelas baik prosedurnya tadi, jangan sembarangan. Ya memang ada juga sih alasan. Ya soalnya kalau terlalu ini nanti bocor sehingga nanti jalannya penyadapan jadi bias dan sebagainya. Ya itu sama-sama kita kurangi lah, gitu ya. Pokoknya semua orang punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah harga diri. Gitu. Nah harga diri itu yang paling tinggi adalah kejujuran. Ya, gitu kan. Itu yang menjadi satu yang sangat diharapkan. Siapapun akan menuntut ini. Nah, begitu juga nanti ya, kalau perlu koordinasi misalnya penyadapan itu kan masih masuk dalam kelompok penyitaan atau pemblokiran yang harus meminta izin ketua pengadilan. Ya. Nah, ketua pengadilan juga harus punya mekanisme. Ya. Jadi nanti turunan daripada undang-undang ini harus juga dibuat aturannya yang jelas sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan yang muncul dalam kegiatan di lapangan karena kultur, gitu. Misalnya saya sebagai ketua pengadilan, kalau nggak ada izin saya nggak bisa nih. Maka kalau minta izin dari saya, ngerti dong harus bagaimana. Nah, ini juga harusnya dihilangkan. Ya. Nah, karena bisa menjadi salah tafsir, ya, salah persepsi, ya, orang terhadap bahasa dan ungkapan semacam itu. Apalagi kalau memang ya ini nggak boleh. Ada buktinya. Ini kan. Walaupun tidak ada buktinya, artinya lebih baik lugas, tidak multi tafsir. Ya. Kemudian juga tadi orang yang disadap, orang yang disita barangnya, orang yang diblokir rekeningnya, ini harus betul-betul transparan. Untuk keperluan apa? Berapa lama dan apa kriterianya sehingga ini harus segera dicabut. Nah, banyak juga kejadian di lapangan Pak,
setelah rekening ini blokir nggak jelas. Untuk membukanya juga harus melalui pintu yang berliku-liku, yang panjang dan tidak jelas ujung pangkalnya. Karena tadi kultur masih membuat sesuatu ini menjadi repot. Prinsipnya padahal kalau transparan itu mana yang bisa dimudahkan lebih cepat, lebih baik, ya kan? Iya. Sehingga orang lebih nyaman, Iya. efektif, efisien, begitu ya. Iya. Saya kira prinsip hukum itu kan salah satunya itu, transparan, efektif, efisien, tidak bertele-tele. Ya. Bagian itu mungkin ya. Ada lagi Pak Raja yang juga perlu kita lihat di sini sebagai lembaran baru yang kita harapkan. Korban, bagaimana sih kedudukan korban? Nah, ya, ini juga harus jelas nih. Korban itu jangan dianggap sebagai apa ya? Sosok yang harus hanya terima nasib. Enggak dong. Dia kan warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Kalau misalnya seseorang yang menjadi korban pembacokan, kemudian gara-gara dibacok itu maka dia akan kesulitan mencari nafkah. Bagaimana nih? Nah, itu juga harus diperjelas, Pak. Tentang luka ringan, luka berat, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, itu juga sebaiknya memang melibatkan unsur-unsur yang dalam membahasnya itu jangan punya tendensi tertentu. Gitu. Ini yang hal-hal ini yang kita harapkan bahwa apa yang disebut dengan victim impact statement, ya, prosedurnya harus benar, tidak sewenang-wenang, harus menghargai hak orang lain, sehingga sosok yang dipercaya itu memang betul-betul orang yang terpilih, orang yang terpilih. Ya ada juga mungkin alasan, ya Pak, kami begitu beratnya pekerjaan kami, kompensasinya bagaimana? Nah, ya kalau sudah jadi Negara. pilihan hidup, Ya. mengabdi, ya ngabdi lah. Memang kita abdi negara kok. Iya. 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 Nah, itu yang juga harus menjadi apa namanya, satu hal yang sangat ditekankan, bahwasanya dia punya kehormatan khusus, gitu ya, punya suatu tanggung jawab khusus. Ya jangan langsung dikaitkan dengan imbalan. Kalau enggak memang ya tentu akan ada kegelisahan sendiri. Dan kita harus percaya memang itu kan, karena kita kan sifatnya ini menolong. Ya. Menolong kemanusiaan, baik itu terlanggar maupun tidak terlanggar. Ketertiban umum harus terjaga. Harus terjaga untuk bangsa maupun untuk masyarakat secara umum. Konteksnya ke sana, bukan masalah uang bayarannya, tidak ke sana. Karena kita sudah sebagai profesional. Nah, apalagi kalau kita yakin segala sesuatu pasti perbuatan kita itu dengan konteks menolong orang itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala pasti itu bagian daripada rezeki. Ya. Kan begitu Pak harusnya. Iya. Filosofinya begitu kan semua. Mungkin juga ada ini Pak, ada nanti, jadi bagaimana nih kami nggak cukup SDM kami. Ya, kalau perlu ad hoc, kenapa iya, enggak? dibuat. Ad hoc dibuat, betul-betul memang transparan. Gitu. Jadi yang namanya due process of law itu juga bisa kita buktikan, ya. Jadi betul-betul memang hak setiap orang harus dijunjung tinggi. Kemudian juga aparat jangan lagi pernah berpikir sebagai sosok yang maha kuasa, yang kekuasaannya tidak tak terbatas. Ya. Gitu Pak Raja. Ya, jadi kita sudah lihat beberapa harapan baru dengan lembaran yang baru KUHP ini, Ya. diikuti nanti dengan turunan undang-undangnya, Ya, dan peraturan sebagai pelaksananya, Pak. pelaksananya. Dan harus koordinasi Pak. Ya, Jangan nanti polisi ngatur sendiri, jaksa ngatur sendiri, Ya, ya. menteri kehakiman ngatur sendiri, nanti nggak sinkron jalannya. ya, ya. Satu titik memang ya dinamika itu pasti terus berjalan begitu kan. Tapi sudah ada KUHP menjadi pedoman dan pegangan kita ke depan. Ya. Satu lagi kita kan ingin mengejar di 2045 itu memang kita itu sudah masuk kepada kelompok negara yang super power maju. Iya, Indonesia Artinya emas. emas. Penegakan hukum itu adalah menjadi panglimanya. Ya. Yang tadi Bapak katakan itu objektif dan hindarin itu bersifat subjektif. Mulai dari apa yang dibicarakan, apa yang ditindak, sehingga tidak menjadi multi tafsir. Karena kalau jadi multi tafsir dia akan panjang Pak.
Tetapi kalau umpamanya dia lugas, tegas, efektif, efisien, ya kan, ke semua pihak yang terkait itu, panisnya dan rewardnya itu udah jelas. Kalau enggak dia manjang, Pak. Nah, ini yang bangsa dan negara kita ini dalam satu kasus juga itu yang akan bertele-tele. Apakah pidana, perdata, maupun kasus secara etika dan moral yang ditanggarin. Nah, ini yang tidak kita inginkan, ya. Sebab kita mengejar ketertinggalan itu harus, kepastian itu harus ada, tepat dan cepat. Nah, sebenarnya tepat dan cepat itu dengan era teknologi, transparan, akuntabel dan transformasi itu lebih bisa, Pak. Nah, menggunakan prinsip daring, luring itu bisa dipadukan. Nah, saya kira bisa masuk nggak sana lembaran baru KUHP ini nanti. Sebab begini kan, teknologi itu apapun yang diminta hari ini, Pak, dengan prinsip AI, ChatGPT. Nah, ini salah satu bagian rekayasa digital. Rekayasa digital kan. Tapi satu sisi bisa juga kalau umpamanya tidak baik menggunakan itu akan berdampak kepada, nah, tergantung itu tadi, kultur integritasnya tadi, siapapun itu pengguna itu. Tapi kita hari ini tidak bisa terlepas daripada teknologi. Saya kira itu aja, Pak, ya. Iya, Pak. Jadi alhamdulillah itulah kira-kira inti pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi dengan terus menjaga objektivitas dan niat kita, Pak, memberi masukan yang bersifat positif dan objektif. Gitu, Pak Raja? Ya, terima kasih, Pak. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang dilakukan baik dari institusi eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan elemen masyarakat, tokoh dan sebagainya, bagian ini adalah sekali lagi bagian untuk memperbaiki bersama-sama bangsa dan negara ini. Terima kasih. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.